skillnya itu loh. Apa ya, dia sekalinya ngenain damage ke lawannya, itu pasti bikin, ya udahlah pulang dulu lah. Ya, ntar aja mainnya gitu. Ntar dulu deh, pulang dulu deh. Tapi balik lagi nih dia. Untuk match ketiga kita hari ini, RRQ Sena melawan OP Pegasus diawali dengan adanya orange buff yang diambil oleh masing-masing jago. Oke. Ozzy N1 mendapatkan bantuan tadi dari Beatrix untuk bisa mendapatkan langsung ke arah orange buff. Sementara dua hero sekaligus akan berada bagian atas kah? Waduh. Itu RZ-nya pakai weapon mastery. Fokus ke arah damage tapi Moeza-nya mengambil ke arah Avaris. Oke, berarti Moeza di game kali ini harusnya nggak bakalan terlalu sakit-sakit banget ya. Mungkin akan beberapa item yang diambil dari segi item defensifnya. Tapi dari RZ pun dia nggak pakai item defensif nggak masalah. Karena harus diingat bahwa Pranata tuh maksa ke depan tuh. Pranata maksa ke depan karena ada sedikit lagi SP tadi dari satu minion ya. Iya, satu minion. Tapi balik lagi Slowly pun sudah mulai offside maju ke depan sana. Dan Slowly bahkan sudah mulai terkena sedikit reverse time. Apakah Slowly bisa kabur? Masih bisa kabur dengan 1,5 darah yang tersisa. Tapi balik lagi RZ pun nggak menggunakan item defense nggak masalah. Karena ingat item physical pun juga bisa memberikan item defense terhadap seorang Grok. Mungkin akan menjadi sedikit concern adalah bagaimana caranya untuk menahan 2 damage dari Okta dan juga Don. Yang dimana damage mereka adalah magic damage. Oke, di area tengah Violence bertindak sebagai roamer, bertemu dengan Okta, satu rekan mid lanernya. Di bagian bawah belum ada lagi fight juga yang terjadi. Ada 3 hero yang bergerak bersamaan dan semuanya laki-laki nih Pak. Biasanya tuh kan ada yang hero lady satu kan. Gak ada ya. Hero female satu kan. Emang gitu. dulu laki-laki ya Pak? Apa? Emang dulu laki-laki ya? Itu yang masih belum ketahuan Pak. Ah yaudah, berarti kita juga nggak bisa nganggap dia juga perempuan ya Pak? Yang 3 di tengah Pak. Oh ya 3 tengah. Ngomongin ya. Oh kirain semuanya full kalau dari RRQ. Tapi balik lagi, kita bisa melihat bahwa RRQ juga sudah melakukan setup terhadap Turtle. Dengan 2000 darah tersisa, otomatis akan langsung diambil oleh teman-teman dari RRQ Sena. Karena kita bisa lihat bahwa posisi dari OZN1 cukup jauh kepada Turtle-nya. Tapi satu hal yang Joji perhatikan bahwa OZN1 lawan Slowly, kayaknya dari tadi untuk dari segi rotasi, Slowly yang punya rotasi, punya rotasi lebih lebar dan juga luas dibandingkan dengan OZN1. Terpancar ataupun terlihat tadi dari gol per menitnya Pak, di antara kedua hero ini, kedua player ini kan. Iya. Dan bahkan gak cuma itu aja, dia pun benar-benar berani untuk ngambil ke arah beberapa creep yang dimiliki oleh OP Pegasus tadi di arah top lane. Moezanya sih udah mulai harus naruh-naruh beberapa item time bomb sih ya ini ya. Untuk benar-benar jaga-jaga atas flanking yang bisa dilakukan oleh OP. Tapi tiba-tiba RZ, Don pun terkesan dan ternyata membawa ke jurang yang sama. Menarik ke jurang yang sama. Ini Romeo and Juliet itu berdua. Iya. Berada di dalam satu titik yang sama di outer tower yang ada di bagian bawah. Dan juga Spencer udah mengeluarkan lagi. Karena Fedra Astra dibalaskan dengan Blazing Duet. Ada Moeza di area tersebut tapi hilang sudah wave minionnya. Iya tapi tadi masih ngeliat lucu aja sih Grok sama Glue dalam turret. Lah gitu. Tumbangnya barengan gitu. Lohe gitu. Dipaksa untuk barengan. Tapi balik lagi dengan OZN1 langsung menumpukan ke arah Okta di depan sana. Ditendang ke arah belakang sana. Violence pun memberikan sedikit space untuk Okta bisa pulang terlebih dahulu. Tapi balik lagi, lihat posisi diginya. Moeza sudah mulai mencoba untuk kurang ajar. Reverse time dilakukan, masih bisa dielak dengan ada Shumpo. Tapi minion juga sudah mulai masuk di arah top lane. Oke, itu dia. Blazing Duet belum terlihat sejauh ini, hanya ada Battle Mirror Image. Violence malah dia melompati langsung ke arah titik-titik dari Federal Strike. Ngetes ilmu emang. Ngetes ilmu, tapi kalau kita ngomongin ilmunya, ilmu di arah XP juga sama Pak kayaknya. Sama-sama cutting juga. Satu dari bawah, yang satu ya balik lagi dari dulunya langsung ngambil ke arah depan inhibitor turret dari OP Pegasus. Tapi balik lagi RZ sudah melihat posisi dari Don dan juga Okta. Itu efeknya indah sekali, saya pengen. Lucu. Iya. Nggak, masalahnya satu Pak. Apa itu? Adik saya kebetulan fans dari Jujutsu. Tapi balik lagi untuk dari segi Turtle sudah mulai di-setup oleh teman-teman dari OP Pegasus. OZN1 di belakang sana tapi terkendang dengan sangat jauh. Membuat Pranata pun bisa mengambil dari segi Turtle-nya. Slowly pun sebenarnya sudah melakukan retribution tapi ternyata tembakan dari seorang Pranata lebih akurat dibandingkan dengan retribution dari Slowly. Oke, sementara itu Moeza langsung saja terangkat, terkena efek dari knock up-nya. Sementara Pranata berusaha untuk bisa menghantarkan lagi satu wave minion dia miliki. Moeza masih selamat dengan adanya serangkaian serangan yang dilakukan. Tuh coba lihat tuh time bomb-nya tuh. Time bomb-nya masih bisa digocek dengan adanya satu lagi Battle Mirror Image. Slowly masih berhasil untuk melakukan farmingan terus-terusan, meninggalkan OZN1. 2 level. Ini Ozzy baru masuk level 7. Iya, OZN1 baru masuk level 7, Slowly baru level 8, tapi Okta sudah ngambil ke arah Genius One. Damage dari Okta harusnya udah mulai bersekali dengan baik di menit ini sekarang, tapi ngeliat di arah bottom lane ya,
Arzi mau tidak mau harus mengakui kekalahan dari segi damage-nya. Lihat itu seberapa banyak spam yang bisa dilakukan oleh Don. Satu-satunya untuk cara untuk menahan Don adalah ya udah buang semua skill source-nya Don yang banyak sampai di titik dimana dia nggak punya mana lagi. Iya. Pokoknya spam terus. Itu caranya biar supaya nggak terlalu menerima damage banyak-banyak gitu loh dari sarang Glue. Oke. Gocek-gocek lah mau nggak mau. Tapi balik lagi ke top lane. Turtle sudah mulai di-push dan bahkan dijagain dengan dispenser dengan Veteran Strike. Final tidak bisa masuk, begitu juga dengan Pranata. Apalagi ditahan dengan ada satu kelinci jahat dari Moeza. Baik setupnya ya. Ini udah bisa dibilang ada 2 burung yang jalan bersamaan ya. Iya. Tapi bahkan kalau kita ngeliat dari segi emblemnya pun Glue dan juga Cloud dan juga Grok dan juga Beatrix sama-sama menggunakan Weapon Mastery dan juga Avaris. Yang dimana kalau kita ngeliat dari segi power marksman-nya, untuk di arah late game mungkin damage-nya akan lebih besar di tangan biru kalau misalkan 1v1 situation. Tapi kalau di tangan Cloud, tadi sudah dibuktikan oleh Arfi bahwa area of effect-nya Cloud itu untuk sekarang lebih sakit dibandingkan dengan beberapa marksman yang lain. Oke. Udah mulai berkumpul sekarang di area tengah. Terlihat ada konsil langsung dikeluarkan. Siapakah yang akan menjadi korban? Power Neto langsung dikeluarkan, kena langsung ke arah 2 orang. Akankah RZYY langsung aja ditendang tapi ternyata tidak. Dibiarkan begitu saja. Violence kehilangan target. Ada lagi satu reverse time di bagian belakang. Raider Apati langsung aja dikeluarkan. Di virus juga dikeluarkan. Semua ditembakkan untuk turtle-nya berhasil didapatkan pula oleh Ozzy N1 dan Don harus mundur dari area tersebut. Akhirnya ada pertukaran yang baik untuk teman-teman dari OP Pegasus di mana Masako tiba-tiba ditumbangkan di tangan seorang Glue dari Don dan bahkan Donnya pun ternyata dilepas begitu saja di tangan Moeza dan juga Ozzy N1. Tapi slowly coba untuk mencari momentum lagi, memberikan sedikit damage kepada Ozzy N1, tapi pada akhirnya itu hanyalah damage poking saja. Yap, di bagian bawah mereka berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu outer turret dan berhasil. Dengan adanya 3 player, yang satu cuma numpang lewat, menunjukkan eksistensinya dia aja, Pak. Ngasih unjuk KTP doang ya, Pak? Iya. Udah lewat. Tapi balik lagi untuk di arah top lane. OP Pegasus bisa dibilang masih solid dari segi defensive manuvernya. Belum tumbang sama sekali, tapi memang tidak mencerminkan apa yang ada di bawah bottom lane ya. Dengan XP lane yang telah diambil oleh teman-teman dari RRQ Sena. Apakah akan dibalaskan lagi dengan OP Pegasus? Karena sejauh mata memandang sepertinya Fredrin dari Ozzy N1 lagi set up untuk ke arah Turtle-nya, karena Turtle akan muncul dalam 60 detik lagi. Tapi kalau misalkan dia bermain dengan sangat-sangat barbar seperti ini, harusnya lebih berhati-hati lagi sih. Karena satu tendangan yang fatal menuju ke arah teman-teman dari RRQ Sena, itu bakalan kecil chance-nya untuk Ozzy N1 tetap masih bisa selesai. Oke. Sementara itu purple buff berhasil lagi diambil. Ada Ozzy N1 di bagian tengah. Mencoba untuk clear terhadap satu wave minion. Terjepit dengan Asura Aura. Masako di bagian belakang dengan Renner yang dia pegang. Violence. Akankah ditendang? Yap, masih mencari sudut yang cukup baik. Tapi masih ada Moeza juga di area tersebut. Reverse time langsung dikeluarkan begitu saja. Violence akan terjebak tapi masih ada Sunpo. Namun RZ udah langsung hadir guna untuk memberikan backupan dan Ozzy N1 harus mundur terlebih dahulu. Backupan yang bagus dengan adanya RZ tadi ya. Dengan sedikit wild charge yang keluar, seenggaknya membuat Ozzy N1 masih bisa hidup. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah hidup pun, ini sebenarnya dari kedua belah tim masih belum ada progres yang signifikan dari segi pertukarannya. Mungkin akan berbeda di arah bottom lane karena sudah mulai ada 3 orang di arah bottom sana. Dimana dari Cloud yang coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi Chow-nya pun akhirnya apakah bisa tendang Moezanya, tapi Moeza tetap melakukan flicker, ditambah lagi dengan conceal dan bahkan menyalakan yang namanya time journey untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sedikit slow datang dari auto alarm time bomb, tapi sayangnya Moeza tidak bisa selamat. Tapi di lain sisi Masako dengan 1 bar HP tersisa, apakah bisa selamat? Tapi sayangnya Don dan juga Violence mencoba untuk memaksakan diri mereka untuk langsung masuk ke dalam turret dan bahkan Ozzy N1 masih bisa survive. Juliannya langsung pindah jauh untuk ke belakang sana dan ini bukanlah hal yang baik. 5-1 RRQ Sena. Apakah mereka bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini? Oke, Okta barusan selamat loh dia. Untung aja tadi. Dia flicker ya, pas banget, pas hampir dari Ozzy N1. Bukan flicker, tadi dia menggunakan dari ini loh, dari chain sword yang dia punya. Oh jadi iya. dia langsung bergeser, dia langsung nge-dash, nggak terkena efek dari taunting yang dikeluarkan. Benar-benar itu menjadi satu momen yang sangat-sangat baik. Sementara Ozzy N1 sulit banget untuk bisa bergerak maju ke area dari Lord karena ditendang lagi dengan adanya satu Way of Dragon dari Violence. Ini dia Lord tim ke-9 yang akan berjalan di arah bottom lane sana. 9 menit sudah mulai ada dominasi yang cukup berasa dari teman-teman RRQ Sena. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi turretnya, memang RRQ Sena baru mendapatkan 1 turret saja. Tapi harus kita lihat dari segi turtle dan juga dari Lordnya.
ini lebih objektif dibandingkan dengan OP Pegasus. Wah. Dan juga jangan lupa ini dia yang tadi kita sebut Mobile Legends Bang Bang X Jujutsu Kaisen. Bagus banget teman-teman telah hadir dalam game. Jadi ikuti event gacha MLBB X Jujutsu Kaisen mulai 18 Februari sampai 20 Maret. Dan dapatkan diskon sampai dengan 50% untuk 1 kali draw pertama. Jadi setiap hari dijamin memperoleh item kolaborasi atau bahkan skin kolaborasi permanen dalam 10 kali draw. Itu Ya. udah fix tuh. Itu udah fix banget. Tapi yang lebih fix lagi adalah Lord yang udah fix untuk ngancurin ke arah bottom lane turret harusnya. Ternyata udah tumbang terlebih dahulu. Slowly mencoba untuk pulang. Ozen1 apakah keangkat? Enggak keangkat sama sekali. RG pun mencoba untuk membuat space, membuat Violence harus pulang terlebih dahulu. Tapi mid lane ya, walaupun tadi ada Lord, mid lane gak kesentuh sama sekali tetap dari OP Pegasus. Benar-benar berhasil ditahan dan bahkan masih standing sampai menit ke-10 kali ini. Oke. Sementara itu mereka masih santuy aja udah menurunkan temponya kembali. Coba lihat ini masuk ke menit 10. Poin kill itu baru 5 sama 1. 5 menit 1. Tapi dari segi goldnya udah mulai ada gap sih. 3.000 perbedaannya. Yep. Untuk dari masing-masing tim. Tapi balik lagi Violence. Udah mulai ketahuan posisinya oleh Ozen1 dan juga Rezi. Tapi masih belum ada inisiasi tambahan juga dari OP Pegasus. Kedua belah tim bermain dengan sangat aman. Dengan sangat-sangat apa ya. Main hati-hati. aman banget nih semuanya. Iya 5-1 loh. Ini belum ada yang panas dari tadi kita lihat. 2 weapon master loh. Tapi Renner Rapati masuk ke dalam tubuh dari Pranata. Tepat di ulu hati yang terdalam itu, Pak. Itu dia, tapi balik lagi slowly. Langsung saja mencoba untuk melakukan harassment ke arah Orange Buff yang dimiliki oleh OP Pegasus. Dia sendiri di depan sana. Kita tidak melihat adanya Chow dari Violence yang dimana ternyata dia ada di oke, ngikutin Okta dan juga Pranata. Oke. Masih main aman banget. Mungkin akan ada teamfight besar-besaran di saat Lord Biasa muncul Lord, iya. dalam 40 detik lagi. Kontes mungkin bisa dilakukan, tapi kalau kita ngomongin masalah kontes, Ozen1 harusnya harus hati-hati lagi karena dia sudah berbeda satu level harusnya. Oh enggak, dia baru naik level, ke level 14. Baru dia sama. slowly. Oke, barusan Benetrasnya udah langsung digunakan untuk menghilangkan satu wave minion. Tapi di bagian bawah ada satu wave minion lagi. Udah siap untuk menggunakan lagi ke arah satu Nibiru yang dia milikin. Akankah dirubah ke Renner dan juga Nibiru untuk Violence. Bersembunyi terlebih dahulu. Siapapun nantinya yang memang salah jalur akan langsung disikat habis, ditendang rusuknya. Yap, dan bahkan lihat 3 player, 5 bahkan menutup diri mereka di dalam bush dari OP Pegasus. Dan ini dia Lord yang akan muncul dalam 5 ada fight detik ya? lagi. Sama sekali nggak ada fight. Gak ada fight ini. Kita dari tadi sebagai caster juga menunggu namanya fight. Pak. Iya, ini Tapi masih belum keluar. betul. Ini kalau komen ada nanya nih, hujan deras kenapa komen lemes banget? Gak ada fight. Belum ada fight masalahnya. Belum Gak ada fight, kita semangat menggebu-gebu. Kita masih belum ngelihat ada Violence tendang gitu kan. Atau misalkan Pranata Blazing Duet itu masih belum Ini ada. coba lihat semuanya, farming. dan Mentok Pak, farming. mentok Pak. Wild charge saja tadi. Mentok Ya. wild charge saja sekali. Betul sekali. Iya, biar ada aja dulu katanya. Biar ada aja gitu, biar nggak bosan di awalnya ya. Tapi ntar disambung lagi sepertinya, tapi ini dia. Kemungkinan kita akan melihat adanya kontes terhadap Lord. Mungkin kita akan mulai ramai dan seperti sekarang dimana dari Violence ternyata di cancel dari segi The Wave Dragon-nya dengan ada Time Journey. Bahkan Spencer pun menyalakan yang namanya Fatal Extract. Tapi terlalu jauh posisinya, terlalu early untuk dikeluarkan karena Lord sudah dipegang oleh RRQ Sena dengan cukup baik. Ozen1 mencoba untuk masuk terlebih dahulu tapi langsung aja ada reverse time yang membuat dia tumbang pun di tangan Violence. Pranata bermain dengan sangat baik. 3 player terkena Blazing Duet tapi ternyata langsung di counter dengan ada Wild Charge dari Grok. Terpotong sedikit dari segi Blazing Duet tapi setidaknya tidak masalah karena lihat Moizanya sepertinya tidak bisa survive. Begitupun juga dengan Don yang masuk terlalu dalam gerbang sana. Tapi 2 ditukar 1. Sorry 3 bahkan ditukar 1 adalah hal yang baik untuk teman-teman dari RRQ Sena. Apakah ini bisa jadi one straight push? Karena kita bisa melihat bahwa yang paling cepat untuk muncul lagi adalah Ozen1 dalam 8 detik lagi. Akhirnya ya, ada team fight yang udah terlihat dan mereka udah mendapatkan 3 orang dari OP. Ini gue penasaran sama itemnya. Apakah tadi ada WON yang udah dimiliki oleh Beatrice? Karena tadi barusan setelah diserbu habis-habisan, dengan adanya Blazing Duet yang masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh OP. Waduh, bener-bener semua damage-nya masuk plus. Ozen1 bener-bener berjuang sendiri tadi kayaknya ingin maju ke bagian depan tuh gak bisa banget Pak. Gak ada follow Hanya up dengan juga. Violence juga gitu loh. Dia memang memaksakan sendiri Pak di depan sana. Otomatis ya udah ditumbang apalagi kena reverse time. Itu udah paling males Pak kalau jadi Ferdinand kena reverse time. Oke, itu dia. Ada Benetrans yang langsung dikeluarkan. Siap untuk menabrak juga. Karena satu base turret yang ada di area atas dan juga wave minion segera dihilangkan. 8-2 dengan perbedaan network di angka 7.000. Perbedaan yang cukup banyak untuk di menit ke-15 kali ini. Tapi yang bisa dibilang menjadi revisi untuk OP Pegasus adalah coba diperhatikan lagi dari segi positioning Masakonya. Kita bisa melihat bahwa dari tadi Masako masih belum bisa melakukan kontribusi apapun kepada tim dengan 0 kill, 3 death dan juga 0 assist.
Yap. Dan melihat dari segi itemnya pun, Martis di game Udah kali ini full ada. ke arah item defensif. Blade Armor, Guardian Helmet, Anti-Cuirass, dan juga Iris Belt jadi Immortality diikuti dengan ada Molten Essence. Sementara dari Octa full ke arah ngambil combo one dengan ada Genius One dan juga Glowing One dan juga Divine Glaive diikuti dengan Winter Truncheon. Yang tadi Pak Pulung mau nanya yang mana Pak? Itu jaraknya jauh banget Pak ternyata dari sisi goalnya. Berbeda 3.000 Ya, antara Beatrix dan juga Cloud yang digunakan oleh Pranata. iya balik lagi kalau seperti itu otomatis ya udah damage utamanya datang dari Spencer. Masalahnya dari tadi Choji bilang Spencer terlalu early mengeluarkan Fatal Strike-nya. Wah, WoW Dragon udah mulai connect. Fireless terjebak di area tersebut. Namun ternyata mereka masih berhasil untuk kabur. Tarik ulur yang sangat baik diperlihatkan oleh pemain-pemain dari RRQ sana. Dan ada kunci langsung dikeluarkan. Siapakah yang akan menjadi korban di mana mereka mencoba untuk mengejar dan juga melemparkan langsung ke arah satu alarm bom. Barusan terlihat Chainsaw dikeluar ke gunung untuk bisa kabur dari area tersebut. Langsung kabur dengan sangat-sangat cepat. Tapi balik lagi Lord akan muncul dalam 20 detik. Dan kalau misalkan dari Spencer-nya lagi dan lagi mengeluarkan Fatal Strike di waktu yang terlalu awal ataupun terlalu cepat, wah itu bakal rugi banget. Pertama, lu kehilangan damage karena lihat Masako posisinya lagi rendah nih. Yang kedua, lu kehilangan spacing dan juga zoning. Dengan adanya Fatal Strike maupun damage yang gak terlalu gede, seenggaknya itu udah bikin lawan mikir, oh iya, gua kalau kena hujan di situ bisa tumbang mati ya. Yep. Gitu kan. Maka dari itu harusnya Spencer yang bisa menjadi poros utama untuk OP Pegasus di menit 17 kali ini. Ini Masako harus lebih cepat lagi sih untuk bisa mendongkrak bagaimana net worth yang dia milikin. Karena dari tadi bisa dibilang tertinggal banget untuk Masakonya. Tapi kalau kita lihat dari Pranata dengan setup yang begitu baik 2-0-3 positioning yang begitu indah, blazing duetnya bisa langsung masuk. Tapi Ozzy N1 berusaha kali ini jauh lebih cepat lagi untuk bisa masuk ke area dari pit lord tersebut. Octa udah hadir dengan ada purple buff di dalam tubuhnya. Ozzy N1 sendirian ada Diki di bagian belakang. Masako juga hadir, Spencer wings by wing ke arah belakang. Violence berhasil menendang dengan ada satu Way of Dragon. Ada Wild Side langsung dikeluarkan pula, Reverse Time. Tapi masih bisa digocek dengan ada satu Sunpo. Hanya ada satu Winter dan Octa berhasil selamat seperti Octa kabur dari area tersebut dan benar saja lagi dan lagi Octa berhasil kabur dari area tersebut. Sementara pertarungan kembali terjadi, Donnya mau pergi ke arah mana, Donnya pun masih bisa selamat dan juga Pranata dengan satu Battle Mirror Image dia berhasil pergi dari area tersebut dan mereka kembali melakukan sebuah tarik ulur yang begitu indah dan juga untuk Slowly tidak ada gangguan sama sekali. Yap, itu dia buying time dari teman-teman RRQ Sena yang sangat-sangat apik dan bahkan tidak ada pertukaran sama sekali. Dan satu Fatal Strike ternyata tidak cukup untuk menumbangkan Violence terlebih dahulu. Lord pun akan muncul. Wah, diajak berantem. Kemungkinan di area top lane, yap, di area top lane langsung muncul. Tapi Violence dengan satu baris speed tersisa. Masih ada Immortality, tapi apakah masih bisa survive? Dan ternyata masih bisa survive, tapi lihat di belakang sana Ozzy mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Ozzy N1 dikejar oleh Slowly dan juga beberapa teman-teman dari RRQ Sena seperti Don dan juga Octa. Slowly tapi ternyata hanya mengejar ke arah OP agar tidak boleh recall sepertinya. Dan ini benar-benar ditahan habis-habisan oleh seorang Slowly. Diikuti dengan adanya Octa memberikan sedikit damage, membuat Lord pun sepertinya bisa saja mengejarkan ke arah turret di area top lane. Tapi sayangnya teman-teman dari OP Pegasus sudah mulai kembali dan bisa melakukan defensive manuver dengan cukup baik. Ini boleh-boleh sih tarik ulurnya ya. Mereka maju bareng-bareng, mundur juga bareng-bareng. Mana rapi lagi tadi berbarisnya tuh. Di langkah kanan duluan, katanya kanan, kiri. Rapi banget semua yang mundurnya. Bareng-bareng dan sekarang satu bestar yang ada di area mid, di bagian atas juga dihancurkan. Menjadi dua titik yang terbuka untuk area defensif yang dimiliki oleh OP. Dan Don berusaha untuk bisa menghancurkan di bagian bawah kah? Tidak, karena pemain OP 5 playernya tepat berada di depan dari beberapa player RRQ Sena yang mungkin akan siap untuk masuk dan juga menghujam pertahanan yang dimiliki oleh OP. Don itu lihat imobilisasi yang sangat-sangat menyebalkan, tapi di belakang sana juga dari Ozzy N1 yang terlalu maju ke depan sana. Kamu bukan Rambo, ingat itu. Dan bahkan langsung dikembangkan di tangan seorang Pranata. Dan ini bisa membuktikan bahwa time journey di game kali ini tidak terlalu efektif. Slowly pun bakal mencoba untuk memasakkan masuk ke dalam sana. Seenggaknya dengan menjepit 3 player tersebut, ada minion yang bisa masuk walaupun damage-nya masih belum terlalu besar. Oke, tapi setidaknya mereka masih bisa menahan loh Don. Tertembak. Ketahuan pula posisinya. Pranata coba lihat attack speed-nya. Udah bener-bener ngeri banget sih dari segi attack speed-nya. Apalagi dari segi Pranata. Dan Masako sebenarnya juga punya potensial damage yang besar juga. Tapi problemnya adalah dengan minimnya space. Apalagi dengan Violence yang berada menjadi salah satu presence terror untuk teman-teman dari OP Pegasus, membuat OP Pegasus pun kebingungan
bagaimana caranya memberikan damage sebanyak mungkin kepada RRQ Sena. Karena posisinya lihat di arah top lane dan juga mid lane tarot dari RRQ Sena semuanya udah, OP semuanya udah kebuka banget. Buset, mereka siap untuk melakukan sebuah fight lagi, tapi ternyata untuk kali ini Way of Dragon jadi cancel. Dengan ada time Juni, waktunya untuk OP mungkin memberikan sebuah aksi balasan di mana sekarang ada konsistensi yang dilakukan. Pranata mengeluarkan lagi karena Blazing Blade dan juga udah hancur. Di mana Immortalnya masih ada, tapi Pranata masih berhasil kabur dari tersebut. RZ mencoba untuk bisa mengejar ke arah Slowly, tapi Slowly-nya masih bisa pergi. Ada Bari langsung dikeluarkan, kecuali kalau udah vaksin booster baru boleh lewat. Tapi ternyata untuk kali ini ada 5 orang yang langsung terkena efek dari Immobilize yang begitu menyakitkan. Bahkan double kill berhasil didapatkan langsung oleh Don. Dan ini ada efek balasan diberikan oleh Glue di pada tadi. Begitu baik momentum yang dia ciptakan. Dengan adanya perkumpulan seperti itu, Choji tidak mengira bahwa Okta menjadi kunci utama untuk menangkan dari RRQ Sena. Dengan dia yang survive, 3 player berhasil dihabisi darahnya dan ini menjadi game